sebenarnya kebenarannya seperti apa gitu kan maksudnya? Saya pengen tahu. Pengen tahu, dibawalah ke sini. Sebenarnya dia tuh kayak gimana? Iya. Jadi lu tuh mau mempermalukan gua, ha? Lu tuh ngejebak gua. Iya. Ya kenapa kamu Lu seakan-akan gua yang ngomongin lu? Mbak Reni, bisa kendalin diri nggak? Bisa. Saya mohon, ini udah bulan lagi suci loh. sakit hati. Nah, tolong hormatin semuanya di sini. Saya minta, tolong ya. Saya hampir tiap hari kalau Iya, beneran iya. dia juga tukang gosip, Iya, tau nggak? Dia bisa- tukang gosip sebenarnya. Iya, bisa diem dulu. sebenarnya Stop, dia stop, yang stop. selalu Ini ngomongin nggak. saya. Ini kita coba berusaha untuk nyelesain semua masalahnya, nyelesain konfliknya. Tapi kalau marah-marah seperti ini, yang ada akan ada masalah baru nanti. Capek kan seperti itu? Kamu marah pun juga pakai energi loh, capek. Iya. Udah Buat lah, apa coba? kita Apalagi serius. tetangga. Saya ini, Roy, Iya. saya udah nahan-nahan, tahu nggak? Saya juga dengar dari tetangga, dia itu yang suka ngomongin saya. Setiap saya pulang kerja, dia ngomongin saya. Setiap saya pulang, dia ngomongin saya. Setiap saya beli apa, dia ngomongin saya. Saya ngomongin Jadi apa? diem dulu, kita biarin Iya. kita biarin dulu Kalau- biar keluar semua. Mbak, kamu ngerasa nggak kita sebagai public figure atau orang juga sering diomongin? Dan menurut saya, Ya, sekarang gini, kalau misalnya ya kalau kita merasa enggak, kenapa harus open gitu loh, kayak loh, emang gue Harus pikirin diurusin, gitu loh. kenapa harus dipikirin? Mbak juga jadi artis karena apa? Karena gosip kan? Ya, Dok, enggak. jangan Maksudnya disu- gini loh, Mbak, maksudnya tolong gini loh. sopan ya, Mbak. Jadi kalau kita ini kan misalnya digosipin, kalau kita enggak kenapa takut gitu Tuh, loh. kenapa harus risih? Saya nggak pernah takut, tapi Bukan. kenapa? Saya tuh ngerasa risih. Dia yang selalu ngomongin terus, tapi dia nuduhnya apa? Nuduhnya malah saya yang ngomongin dia. Kenapa anak saya bilang anak haram sampai dia nggak mau Sebentar, sekolah? kita dengerin ya. Kita dengerin versinya Mbak Reni. Mbak Reni, bener suka ngomongin Mbak Ila di belakangnya dia. Saya nggak pernah ngomongin dia. Kapan saya ngomongin dia? Ibu-ibu juga yang tetangga-tetangga juga tahu saya nggak pernah ngomongin dia. Gak pernah ngomong. Lu ke warung, lu ngomongin gua. Apa emang Kapan yang saya didengar ngomongin apa? Lu Emang ini ada, katanya lu apa? nongkrong ngomongin gua. Apa? Saya Dengernya juga apa? pernah ngomong. Mbak Ila diomongin apa sama Mbak Reni? Gua sebagai katanya pulang pagi, pulang kalau kerja kan saya malam, pulang malam. Dibilangnya apa? Kerjanya coba. Setiap saya pulang kerja, tetangga saya datang ke rumah apa? Apa katanya? Dia ngomongin saya. Dibilang, Setiap saya habis belanja, dia ngomongin saya. apa? Ngomongin apa? Ya bilangnya dia punya duit terus dari mana? Dia belanja terus dari mana duitnya? Kalau Oke. bukan ngejablay. Nah, Mbak Ila pernah nanya langsung nggak ke Mbak Reni untuk konfirmasi bener nggak kamu ngomongin ini ke saya? Pernah nggak? Saya nggak pernah ngomongin karena apa? Takut kesinggung apa gimana? Oke, sekarang kan udah ada di sini semua dua-duanya. Mbak Reni bener pernah ngomong gitu ke tetangganya. Seingat Mbak Reni. Saya tuh nggak pernah kamu bilang kamu. Alah, lu jangan ngelak lu jadi orang lu. Apa Jangan buktinya? ngelak aja lu. Ajak orang itu ke saya. Menurut kamu gimana, Roy? Yang denger aja capek ya, apalagi dianya. Oh, kamu harus ada duduk di sini biar kedengar. Waduh. Lebih capek lagi nahan. Iya, Apa? Nahan diomongin terus, lebih capek. Mereka sekarang lebih tahu. Tolong bilangin sama orang ini, ya, biar jangan ngomongin orang terus, jangan nuduh-nuduh orang sembarangan. Bilangin. Kok ini mana kebalikannya sih? Kan saya bilang kamu yang bilang anak saya haram. Sejak kapan gua ngomong anak lu haram? Gua nggak pernah ngomong anak lu haram. Kamu bilang? Enggak. Sebentar ya, sebentar. Kan Mbak Reni datang ke sini karena katanya ada yang gosipin. Iya. Ya, ada yang ngomongin. Tetangganya itu maksudnya adalah Mbak Ila ini. Iya, saya Yang dimaksud. maksudnya ini. Mbak Reni dengar dari siapa? Dari ibu yang nomor rumah 5 dari rumah saya, dia bilang kayak gitu. Jadi Nomor 5 maksudnya rumahnya. tetangga yang Iya, lain. tetangga yang nomor Oh, lima. oke. Makanya Mbak Reni ini ngajak Mbak Ila ini supaya bisa klarifikasi gitu. Iya, saya ingin kejelasannya. Berarti selama ini lu nuduh gua ya? Lu tuh diem cuma di depan gua doang. Lu tuh diemnya cuma di depan gua doang. Tapi lu kalau udah keluar rumah, lu ngomongin gua. Monyet. Siapa yang
kebakar banget emosinya ya. Gila. Iya. Mbak Ila ya. Iya, Gila. orang kalau udah Banyak emosi. yang lihat loh malah kamu kayak gini. Ya justru saya udah dibikin malu sama dia, udah dibawa ke sini. Tapi Saya bisa- niatnya cuma ngantar dia doang nih semua. Bener lu, ha? Gila. Lu ngomong apa? Duduk dulu, baik-baik dulu, duduk dulu. Gila, coba Bareng. istighfar dulu. Sabar, Mbak Ila yang susah mencari emosinya. Tahan dulu biarkan kita punya penerawang. Iya, betul. Iya. Yan, kita selesain ya. Mbak Ila, Soalnya Mbak Ila juga tenaganya kuat udah banget. capek juga kan dengar omongan ini itu. Iya kan? Capek, saya udah capek banget, udah kesel banget. Oke, kalau gitu kita cari jalan keluarnya. Semuanya harus selesai malam ini ya. Ya, setuju ya? Kita cari jalan keluarnya ya. Oke? Saya tetap belum bisa nerima dia. Iya. Saya belum bisa maafin dia. Iya, paling enggak supaya nggak ada omongan di luar sana lagi. Ya. Gini. Oke, kita dengerin dulu. Tadi udah dengerin Mbak Reni ngomong apa. Sekarang Mbak Ila bisa ngomong baik-baik ya. Apa yang mau disampaikan sebenarnya? Tapi bicara baik-baik. Saya minta bicara baik-baik. Saya itu nggak pernah sebenarnya ngomongin dia. Yang ada tuh dia yang ngomongin saya. Kamu pernah lihat buktinya? Apa dengar Pernah dengan- kalau lagi ngerumpi. Tapi setiap kita misalkan ada saya ngobrol sama tetangga. Misalkan dia nih, lihat saya ngobrol sama tetangga. Dia pergi. Ya kan? Nggak mau gabung gitu. Tapi di saat saya nggak ada, dia ke situ. Dia apa ngomongnya? Dia tadi ngomongin apaan? Dia tadi ngomongin gua ya? Coba. Tetangga saya suka ngadu sama saya. Dia tuh habis belanja dapat duit dari mana? Sakit nggak coba digituin, tapi kita nahan diri. Coba. Kalau saya jadi diri saya sendiri dan jadi kamu sih, saya sih cuek ya. Maksudnya mau Ya, karena enggak gitu karena ya. enggak. Kalau enggak sih emang nggak perlu Nggak ditanggepin. perlu tanggepin. Jadi ketahuan nih kalau misalnya yang meledak-ledak malah yang lebih salah. Ini yang kalau malah dia malah lebih kelihatan lebih wise. Jadinya kayak gitu image-nya. Jadi image-nya orang, maaf ya. Balikan Jadi fakta nyalain gitu. kamu karena kamu emosinya nggak bisa Nggak bisa ditahan. tahan. Ya karena udah lebih sakit, Kak. Saya itu diomongin terus sama dia, gimana nggak mau meledak emosi saya, coba. Tapi Reni sendiri gimana? Sebenarnya maaf ya, kalau boleh ini memang pernah nggak? Maksudnya ini kan bulan Ramadan ya. Kalau misalnya memang ada salah, apa salahnya ya maaf-maafan aja. Jadi biar clear. Saya nggak pernah dia ngatain dia. Nggak pernah gosipin ke ibu-ibu itu. Benar. Pernah nggak? Atau misalnya karena emosi anaknya dibilang gitu, akhirnya balik ngatain. Nggak tanpa pernah. sadar Kepancing loh. gitu? Nggak pernah saya Kepancing. Nggak pernah? pancing seperti itu. Bener nggak pernah? Bener. Mbak Reni pernah nggak melakukan seperti apa yang dicurigai sama Mbak Reni? Mbak Ila pernah? Saya itu nggak pernah. Saya orang kampung Tauput. Saya itu orangnya diem kalau di rumah. Jadi nggak pernah ngomongin Nggak apapun? pernah. Saya pulang kerja di rumah, beres-beres rumah. Selesai tidur, berangkat lagi kerja. Mana ada waktu buat ngomongin dia. Berarti ada orang yang adu domba kalian berdua dong? Bisa. Ngomong kesini begini, ngomong kesana begitu. Tapi emang dia itu sebenarnya itu benci banget sama saya. Kata siapa? Buktinya apa sih? Kayak orang iri. Gua Iri belanja apa lu saya iri. iri? Loh, dia juga ngerasa yang sama. Mbak Reni Iya. juga ngerasa yang sama. Karena saya kerja malam, waktu katanya anak saya haram. Betul bilang anak haram. Gak pernah. Nggak pernah dari mana? Sampai anak saya bilang, Lu malah dengerin anak kecil. ya kan anak kecil nggak ada bohongnya. Anak kecil itu jujur. Enggak, ini kan Anaknya sebenarnya hebat. masalahnya jelas sama-sama Ya anak ini saya dikatain anak haram. nggak seperti yang dituduhkan intinya. Lu tuh jangan ngomong ngatain anak haram. Udah minum dulu. Ila minum dulu. Minum dulu nih. Mbak Ira sampai pusing. Iya. Saya nggak terima, Kak. Saya tuh nggak pernah ngerasa kalau saya ngomong anak dia tuh anak haram. Saya nggak pernah ngerasa. Hah? Iya berat. Dia diem nggak taunya dia kayak begitu sama saya. Hah? Kamu kok ngomong kayak gitu seperti saya, ha? Sini lu kalau mau berani sini lu samperin gua sini, hah? Hah? Sini lu samperin gua, lu ngomong tuh dari kemarin seharusnya lu ngomong sama gua. Dah. Nggak usah gua jadi pendamping lu di sini, ngapain gua? Lihat aja Udah gini tuh deh. dia kayak Gini gitu. deh. Ini Gua tuh maafin lu ya. Bukan.
Awas lu ya. Gua gak bakal maafin lu. Mau nggak takut? Ini kena nggak? Nggak kena ya? Kena apanya? Nggak kena kan? Kena ya? Enggak. Kurang ajar dong lu, gak tahu diri lu, ha? Gak tahu diri lu jadi orang lu. Udah gua bela-belain, lu malah kayak gitu lu sama gua. Lu sini, kalau emang lu berani ke gua, lu nyamperin gua. Aduh, Mbak. Gimana Nggak, tuh tapi ya? Mbak Reni satu hal mungkin yang bisa digarisbawahi bahwa kecurigaannya itu tidak terbukti. Mbak Ila nggak pernah ngomongin seperti yang dipikirin Mbak Reni. Soalnya dia emosi banget sih. Ya. Iya, dia merasa Merasa dipermalukan karena gue nggak bikin gitu, gue nggak ngomongin kok, malah yang gue denger lo ngomongin gue. Gitu. Jadi ya ini berarti Mbak salah sangka. Ya sama. Karena kan nggak, maksudnya waktu dia ngomongin maksudnya nggak lihat dengan mata kepala sendiri ya. Cuman dengar. Karena si ini ngomong gitu. Memang itu bahaya sih. Iya sih. Terus kemakan Bahaya. omongan akhirnya sulit. Iya. Ya kalau dia memang nggak merasa saya omongin, kenapa dia mesti marah? Ya mungkin karena saking Merasa enggaknya kali ya. dipermalukan. Mungkin kalau Iya. positifnya gitu kali ya Roy. Iya. Emang enggak, gue nggak ngelakuin itu, jadi dia marah. Kesel. Tapi sih kalau menurut opini saya si Ayla ya tadi ya. Ila. Ila Ila. tadi tuh memang nggak patut dicontoh sih. Oh iya, kalau sikapnya sih Kalau emang sikapnya ya enggak. Karena ketahuan banget dari cara gestur ngomong, intonasi, segala macam dia bukan tipe orang yang bisa saya percaya atau orang baik gitu. dan pendendam Dan sih kayaknya. pendendam gitu loh. Dan kalau dari warna auranya kamu lihatnya gimana sebenarnya orang? Iya kayak meledak-ledak merah, api segala macam. Bla bla bla. Dia sampai matanya juga berair. Iya. Jadi aku ngerasa kalau memang Terus kenceng Iya, ininya. badannya nggak bisa ditahan. Wah gitu. Masih tinggi. sebenarnya aku boleh nanya nggak sih esensi kalau diomongin orang atau haters gitu, sebenarnya kan kita bisa memilih untuk cuek atau kita cuek atau kita perhatiin, bukan? Iya. Kita punya kapasitas kan untuk memilih Betul. apa yang akan hari ini kita akan melewati hari yang bahagia atau tidak dengan membaca sosial media. Kita bisa memilih, bukan? Iya, Apa betul. yang kita mau. Apalagi kalau misalnya omongan yang gak enak ya pilihannya selesaikan atau abaikan, sesimpel itu sih. Iya benar. Mau diselesaikan, selesaikan baik-baik. Kalau nggak bisa, abaikan. Udah. Iya. Sebenarnya kalau mau nikmat ya, Iya. kan kita mau tidur nyenyak. Iya. Tidur enak, lebih enteng gitu. Tapi mungkin karena anaknya juga Iya, diomongin dia kan. Jadi mungkin malu. karena posisi anak nggak sampai nggak sekolah loh Roy. Iya. malu. Karena malu. dia dikatain. Anak kan nggak bisa dipaksa ya. Iya, benar. Perempuan lagi anaknya, sensitif kan. Iya. Iya bener, teman-teman tuh, teman-teman Iya. sekolah kan biasanya Anak zaman sekarang ngomonginnya juga kan begitu. tinggal lepas gitu aja. Dan mungkin disisihkan ya, sempat Iya, disisihkan dari dari temannya, teman-temannya. dikucilin. Sampai kayak gitu. Iya. Kan saya kasihan juga lihat anak saya kayak gitu ya. Nggak, tapi tadi Mbak Reni udah denger sendiri dari Mbak Ila kalau dia nggak pernah ngomong seperti yang dipikirin Mbak Reni, gimana tanggapannya? Ya, kalau memang dia nggak pernah ngomong, kenapa dia mesti emosi kayak gitu? Ya Saya oke, pengen kebenarannya. ini maafin aja. dulu emosinya, maafin dulu marah-marahnya. Tapi yang jelas dia nggak pernah ngomong seperti yang Mbak Reni pikir. Ya saya sih masih sanksi juga sih, Mas. Jadi nggak Sanksi, percaya iya. sama apa yang dia omongin. Iya. Walaupun dia Karena- ngomong di depan orang banyak Iya, seperti karena ini. kan imbasnya ke anak saya gitu. Dia Tapi ngomong kayak gitu. yakin banget ya kalau misalnya memang Saya yakin dia. sih dia ngomong kayak seperti itu. Tapi nggak pernah ngelihat dia ngomong. Maksudnya menyaksikan dia ngomong pernah Ya, nggak? saya nggak pernah lihat. Cuman ya anak saya kan dengar dari mulut dia sendiri. Anak saya. Oh, yang jadi yang dengar. menyaksikan tuh anak. Ya udah, ini mudah-mudahan sih ya setelah ini ya, setelah mendengar tadi baiknya sih ya namanya tetangga kan ada Pak RT atau Pak Iya. RW gitu ya, bisa dilibatin Iya. untuk bisa menjaga kerukunan. Tapi mungkin yang TRW juga lingkungan kalau yang- Ya, kondisi. saya takut juga kalau dia emosi kayak gitu, Berantakan ya. marah-marah mulu gitu ya. Iya, yang penting niat
niatnya udah baik. Mbak Reni datang ke sini dengan tujuan Iya. untuk menyelesaikan semuanya, itu udah satu langkah udah. baik. Betul, Satu. betul. Jadi nerima apapun yang terjadi ya, yang penting damai lah ya. Damai. Ya, kami harap setelah ini bisa diselesaikan baik-baik ya. Tapi yang jelas Mbak Reni udah bisa dengar langsung dari omongan yang dicurigai. Mudah-mudahan agak lebih sedikit lega. Dan sekarang bagaimana ngeberesin yang udah sempat rusak nih. Termasuk omongan teman-teman sekolah anaknya. Iya. Ya,